الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya, Pak? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat yang Allah muliakan ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi kita, sehingga Allah mudahkan kita semua sebagai hambanya untuk melaksanakan ketaatan. Dan setiap ketaatan yang kita lakukan pada hakikatnya bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, Allah yang bantu. Tentunya kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan diberikan keistiqomahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, dan kita semua insyaallah bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga layak dan pantas kelak kita mendapatkan syafaat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang ketiga tentang ciri-ciri mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah jelaskan siapa mereka-mereka yang bertakwa, ciri-cirinya, tanda-tanda dan karakternya seperti apa. Allah kemudian sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beriman dengan perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, bukan melaksanakan. Melaksanakan salat. Aqama yuqimu selalu diterjemahkan di alih bahasa ke bahasa Indonesia dengan mendirikan. Kalimat aqama yuqimu maknanya bukan hanya sekedar melakukan, tapi bagaimana apa yang dilakukan dijaga dan diusahakan betul-betul sempurna. Baik dari rukun-rukunnya ataupun sunnah-sunnahnya dalam
dalam salat. Baik sebelum melaksanakan salat tersebut, selalu diperhatikan kaitan-kaitan perkara kaitannya dengan salat, seperti berwudu, karena tidak sah salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Berwudu adalah mengangkat agar kita suci dari najis. Ya, agar suci kemudian melaksanakan ibadah. Maka ini pun dijaga. Ya. Dijaga ketika kita melaksanakan wudu, kita mengangkat hadas sehingga sempurna salat yang kita lakukan. Jadi mulai dari wudunya pun harus dijaga, bukan wudu yang sembarangan. Ya. Ini yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki anugerah yang Allah berikan mereka sisihkan, mereka keluarkan, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam satu ayat ini, ayat yang ketiga, Allah sebutkan 3 ciri orang-orang yang bertakwa. Beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ini amalan batin, ya, iman itu amalan batin. Kemudian mendirikan salat gabungan antara amalan batin dengan amalan jawarih, anggota tubuh. Kekhusyuan itu amalan batin. Kemudian sujud, ruku, berpindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya, ini amalan anggota tubuh, jawarih, yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang kaitannya dengan manusia. Ya, hablum minallah dijaga, hablum minan nas dipelihara. Hablum minallah lewat salat. Nah, lewat salat ini disebut hablum minallah. Hablun artinya ikatan. Ya, sesuatu yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hablum minan nas, bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta itu adalah sesuatu yang mengikat hubungan kita dengan sesama manusia, baik yang bersifat wajib seperti zakat, itu diberikan kepada orang-orang beriman, sehingga tidak sah zakat seseorang kepada orang kafir. Jadi hablum minan nas ini ada yang bersifat wajib seperti zakat, itu diberikan kepada orang-orang beriman dengan kriterianya yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian ada yang bersifat sunnah. Yang bersifat sunnah ini umum. Kita berikan kepada sesama muslim ataupun membantu orang di luar Islam, boleh. Ya. Ada orang di luar Islam kemudian kita santuni, kita berikan bantuan, boleh tidak? Boleh. Nilai-nilai sosial, dan Islam tidak melarang itu. Bahkan Nabi SAW pun dalam hidup beliau melakukan. Beliau senantiasa ada amalan yang selalu dijaga, memberikan makan orang Yahudi, pengemis di pasar kota Madinah. Jadi hablum minallah lewat salat, hablum minan nas lewat harta. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Maka kemudian ulama mengatakan di antara bentuk ketakwaan seseorang adalah ketika dia memiliki sifat dermawan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mudah membantu, ya, maka ini bagian dari ciri-ciri atau indikator orang diberikan ketakwaan dalam hatinya. Maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang bertakwa, insyaallah. Dan semua jamaah di sini adalah orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Amin. Ya. Nunjuk kanan, nunjuk kiri ini ya, semuanya insyaallah ya. Barakallah.
keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya habis kajian ada nasi uduk, ya itu. Bagian dari ciri bertakwa tuh, Pak. Ya. Nanti nasi uduknya naik ke kebuli, bertambah ketakwaannya tuh, Pak. Kata jamaah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kemudian berikutnya ya. Berikutnya pada ayat yang keberapa? Ke 1, 2, 3, 4. Ayat keempat. Masih menyebutkan ciri orang-orang bertakwa. Apa cirinya? Walladzina yu'minuna, dan mereka meyakini, mengimani. Yu'minuna bima unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Pertanyaannya, apa yang diturunkan kepada Nabi? Apa yang diturunkan kepada Nabi? Terus? Ada dua. Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dalam Al-Quran menyebutkan Al-Kitab wal Hikmah. Ya, di dalam surat An-Nisa. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Al-Quran, tapi juga Sunnah, dari ucapan-ucapan beliau. Ya, ada Sunnah yang bersifat kauliyah yang beliau ucapkan, ada yang bersifat fi'liyah, apa yang beliau lakukan, beliau tidak ucapkan tapi dilakukan. Ini adalah sunnah beliau. Kemudian ada yang takririyah. Takrir itu adalah Nabi menetapkan sesuatu, ini boleh, tidak boleh, ya, dengan takrir. Beliau tidak lakukan, beliau tidak ucapkan, tapi menunjukkan dengan sikap. Contoh, ada orang yang melakukan sesuatu dan Nabi lihat. Ulangi, ada seorang sahabat melakukan sesuatu dan Nabi tahu, Nabi lihat, didiamin, dibiarkan oleh Nabi. Itu disebut dengan sunnah atau hadis takrir. Karena kalau tidak boleh, pasti Nabi melarang. Pasti Nabi hentikan. Jangan, nggak boleh itu. Kalau tidak boleh, berarti diamnya Nabi tidak melarang, baik dengan ucapan ataupun dengan langsung tindakan, menunjukkan ketetapan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang sahabat tersebut boleh, sehingga dia bernilai sunnah, ya, sunnah, takrir, ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah Al-Quran. Kita mengimani Al-Quranul Karim. Ya. Allah sebutkan ya di dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah turunkan kepadamu Al-Kitab. Al-Kitab maksudnya Al-Quran. Sebagaimana di awal surah Al-Baqarah sudah kita sampaikan, makna kitab itu adalah Al-Quran. Zalikal kitab. Quran ini. Kitab ini. Maksudnya Al-Quran. Wal hikmah. Dan hikmah. Hikmah maknanya adalah sunnah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan pernah sesat dalam hidupnya. Itu wasiat Nabi. Ya, makanya ini sudah jadi pegangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup. Maka insya Allah senantiasa berikan petunjuk, hidayah dalam menghadapi apapun permasalahan dalam hidupnya. Maka Allah akan memberikan jalan keluar, Allah berikan solusi selama berpegang teguh dengan dua perkara yang diwasiatkan.
yang Nabi tinggalkan untuk umatnya. Dan ini merupakan sesuatu perkara yang warisan yang ditinggalkan untuk umat abadi, ya, abadi selama-lamanya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang Allah turunkan kepada beliau, dan kalian tidak akan sesat dalam hidup kalian selama-lamanya manakala kalian berpegang teguh. In tamassaktum bihima, kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Dari sini kemudian kita pahami jamaah, tidak boleh orang berkeyakinan ingkar sunnah. Karena ada gerakan-gerakan ingkar sunnah, Pak. Ingkar artinya apa? Penolakan, ya kan? Penolakan terhadap sunnah. Dia seolah-olah berbicara seolah-olah masuk logika, tapi dia ingin menggiring kita agar kemudian mengingkari apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan yang wajib kita imani, percayai adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Adapun sunnah ini masih perlu diperdebatkan, gitu ya. Sehingga pada ujungnya kemudian nanti meragukan hadis-hadis yang sudah betul-betul diseleksi kebenarannya. Hadis-hadis sahih seperti yang dibukukan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya. Maka dua ini wajib, Pak. Enggak boleh kita menerima keyakinan atau ajaran-ajaran yang menggiring kita untuk mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya nanti dia mulai berbicara tentang udul. Udul itu artinya apa ya? Integritas. Apakah perlu kemudian kita yakini semua ini? Apa perlu kita yakini yang sampai dari para sahabat kemudian diriwayatkan dengan mata rantai periwayatan dari sahabat terus tabi'in, tabi'in ulama terus, ya. Apakah ini benar-benar orisinil? Benar-benar enggak? Mulai dari kalau Al-Qur'an ya, kita percaya Al-Qur'an. Tapi kalau sunnah ini kayaknya kita masih ragu. Ya. Padahal para ulama-ulama dulu itu sudah memverifikasi, ya, semua hadis-hadis, terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis-hadis yang menurut para ulama, sudah sepakat ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin, ya, ulama-ulama terdahulu, dan ulama-ulama hadis mutaakhirin yang kontemporer. Maka wajib kita mengimani dua perkara tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin sebenarnya, Pak. Ya. Allah yang sudah menjamin apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, maka kami akan menjaganya. Secara jelas Allah menyebutkan Al-Qur'an, ya, bahwa Allah akan menjaga, walaupun tidak disebut secara gamblang hadis akan dijaga, tapi dari ayat-ayat bahwa menyebutkan Allah menurunkan dua perkara kepada Nabi. Maka apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan Al-Qur'anul Karim akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sunnah. Karena untuk memahami Al-Qur'an hadir menjelaskan tentang dirinya. Ya, ketika Al-Qur'an menjelaskan secara umum, maka nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan yang umum ini dengan secara rinci.
Al-Quran sendiri yang merincinya. Seperti di dalam surah Al-Fatihah. Ya, mungkin pernah saya sampaikan di sini ayat yang berbunyi Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Nanti Allah yang jelaskan kemudian. Orang-orang itu siapa? Ini kan masih umum. Al-Quran menyebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, ada ayat-ayat yang kemudian dijelaskan oleh hadis. Ya. Nabi SAW yang menjelaskan contoh umpama tentang wudu. Wudu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah wajah kalian. Ya. Dengan disebut rukun-rukun daripada wudu. Nah, kemudian hadir hadis Nabi SAW yang kemudian menjelaskan cara-caranya. Ya, kemudian sunnah-sunnah daripada wudu. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keumuman ayat. Maka sehingga kedua ini wajib kita imani. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Coba cari di potongan ayat ini. Kalau kita percaya dengan Al-Quran, berarti secara otomatis percaya dengan Nabi. Betul nggak? Nggak mungkin saya mengatakan, saya percaya dengan apa yang dibawa, tapi kita nggak percaya dengan orang yang membawanya. Nggak perlu disebut di sini kemudian, beriman kepadamu, gitu. Ya. Allah menyebut mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya, sepenuh hati atas perkara yang engkau bawa. Berarti ini satu paket, Pak, dengan orang yang membawa. Kalau kita percaya dengan apa yang dibawa, maka lebih utama kita yakin dengan orang yang membawa. Karena orang yang membawa ini yang mengabarkan, yang menjelaskan. Ini ya tentang kitab-kitab terdahulu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang Al-Quran. Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Maka kita percaya dengan Al-Quran. Maka secara otomatis kita percaya dengan orang yang menjelaskan Al-Quranul Karim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang membawa. Orang yang membawa sesuatu untuk menyampaikan sesuatu, maka disebut dengan Rasul. Apa? Rasul. Rasul ini adalah orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Membawa misi. Itu disebut dengan Rasul. Makna daripada kalimat Rasul itu ya orang yang diutus. Ya. Rasulun satu orang. Rasulullah utusan Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Jamak daripada Rasul, Rusul. Ya, Rusul, orang-orang yang diutus. Secara makna harfiah Rasul adalah orang yang diutus. Tapi di balik makna harfiah itu ada makna yang tersembunyi. Ya, harus kita pahami, bukan hanya bahwa dia adalah seorang Rasul, tapi maknanya kalau kita yakin bahwa beliau Muhammad adalah seorang utusan, kita mengatakan dia Rasul, wajib ditaati. Siapa Nabi Muhammad? Dia Rasulullah. Dia utusan Allah. Itu makna harfiahnya. Tapi maknanya, ya, kalau kita mengatakan dia adalah utusan Allah, maka kita sudah berikrar dalam hati mengatakan beliau adalah orang yang wajib kami taati. Wajib kami ikuti. Itu makna Rasul itu. Bukan hanya maknanya utusan.
Karena ada orang, kamu utusan siapa? Saya utusan Bapak Presiden. Dia tahu. Ya. Dia tahu. Siapa Muhammad? Dia utusan Allah. Dia tahu utusan Allah. Tapi dia imani enggak? Dia ikuti enggak? Enggak. Banyak. Bahkan di awal-awal Islam, orang-orang kafir itu, terutama para mala'ul qaum, para petinggi, tokoh-tokoh orang kafir Quraisy, ada di antara mereka betul-betul yakin Muhammad itu adalah utusan Allah, yakin. Bahkan orang-orang Yahudi yang kebiasaan mereka itu bertijarah, ya, berbisnis, berdagang dari Madinah ke Mekah. Mereka kalau bertengkar, ya, mereka berselisih dalam barang yang mereka jual umpamanya. Mereka berselisih, orang-orang Yahudi itu kemudian mereka sesumbar. Kalian orang-orang Mekah tunggu, ya. Karena kalian merasa ini adalah wilayah kalian, tempat kalian, lalu kalian semena-mena, tunggu. Nanti kami akan memerangi kalian dengan orang yang kami tunggu-tunggu kehadirannya. Seorang Rasul terakhir yang ditunggu-tunggu. Kami tunggu-tunggu, dia nanti akan memimpin kami untuk memerangi kalian. Orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad itu diutus, dengan tanda-tandanya, ciri-cirinya, mereka yakin. Yakin, ya, bahwa ini utusan Allah yang mereka tunggu. Tapi karena tidak datang dari kaum mereka, ya, dari bangsa mereka, bangsa Yahudi, akhirnya mereka tolak. Ya, mereka tolak. Karena tidak datang dari bangsa mereka. Namun dari ciri-cirinya, tanda-tandanya, baik tanda-tanda zamannya, tanda-tanda fisik Nabi, mereka tahu. Tapi mereka tolak. Jadi dia yakin tapi tidak ikuti. Itu orang-orang Yahudi. Maka disebut dengan al-maghdub, ya kan? Ghairil maghdub. Orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena mereka tahu Al-Quran itu memang turun dari Allah, yang membawanya itu adalah utusan Allah. Mereka tahu, mereka yakin tuh, tapi tidak mau mengikuti. Tokoh-tokoh Quraisy di Mekah juga begitu. Ada orang-orang daripada pentolan tuh, tokoh-tokoh orang Quraisy Mekah itu yakin Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan Al-Quran juga dia yakin. Ini bukan syair. Ya. Ini bukan syair. Karena mereka belajar tentang syair. Ketika para sahabat, ada yang kemudian seperti Abdullah bin Mas'ud dengan berani membaca dan melantunkan Al-Quran di depan Ka'bah di awal-awal Islam. Ya, ketika para sahabat masih sedikit. Ya, Islam diintimidasi, dilarang. Ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, dengan lantang baca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah. Apa yang terjadi? Tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Darul Arqam dekat Ka'bah dulu itu kemudian menghajar Abdullah bin Mas'ud. Ya. Mereka bungkam karena khawatir kalau terus dia melantunkan ayat Al-Quran ini didengar oleh orang-orang yang belum mendengar Al-Quran, akan tersihir, kata mereka. Tersihir itu akan terpengaruh. Karena ini bukan syair. Ini betul-betul turun dari langit. Dan Nabi Muhammad mereka yakini dia seorang Rasul. Tapi tidak mau mengikuti. Apa sebabnya? Kalau orang Yahudi itu karena dia tahu kebenaran dan sombong, ya orang-orang Quraisy itu dia nggak mau Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah sebagai seorang Rasul. Kenapa enggak dari kabilah Abdul Syams umpamanya, atau dari tokoh-tokoh mereka seperti Abu Jahal. Kata Abu Jahal itu, kalau Muhammad Nabi, saya lebih layak jadi Nabi. Kata pamannya Nabi Muhammad, ya, Abu Lahab itu, kalau Muhammad Nabi, ya, saya mestinya lebih layak dipilih oleh
Tuhan sebagai nabi. Itu ungkapan dia kepada istrinya Bunyamin. Saya lebih layak. Tapi dari tanda-tandanya iya sih. Muhammad itu dari kecil begini orangnya. Ya. Akhlaknya. Tapi tadi karena kenapa enggak saya yang dipilih? Bahkan ada seorang tokoh Quraisy itu ingin mendengar Al-Qur'an, kemudian dalam sebuah athar disebutkan ya, ada suatu tempat yang orang-orang para sahabat yang baru-baru masuk Islam itu saling belajar ya, saling mengajari Al-Qur'an di situ. Dia kemudian ya mengendap-endap malam hari untuk mendengar Al-Qur'an. Ya. Ketika dia mendengar Al-Qur'an, dia yakin betul bahwa ini adalah kalamullah, bukan syair. Tapi karena kesombongan, akhirnya mereka tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada intinya, kemudian jamaah sekalian, makna Rasul itu bukan hanya sekedar arti harfiahnya mengikut utusan, tapi orang yang harus diikuti. Makanya kemudian ketika seseorang mengikrankan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Secara harfiah begitu makna kalimatnya. Tapi hakikatnya adalah dia sudah berikrar Muhammad harus saya ikuti. Enggak boleh ada perintah titah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kemudian kita tolak. Jadi ini makna walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang dan mereka-mereka yang mengimani apa yang diturunkan kepadamu. Jadi yang diturunkan Al-Qur'an dan sunnah. Cintai Al-Qur'an, cintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan unzila min qablik, diturunkan sebelum engkau. Ya, sebelum Nabi, sebelum Al-Qur'an ada nabi-nabi terdahulu dan ada kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada mereka. Nah, Islam ini subhanallah, Islam ini agama yang mempercayai seluruh nabi-nabi yang diyakini oleh agama lain, ya, seperti Nabi Isa. Nabi Isa. Kita percaya nggak dengan adanya Nabi Isa? Percaya. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Dia hamba. Dan apa yang diturunkan kepada mereka yaitu kitab. Sama ya, ini bentuk redaksi ayatnya. Dan mereka meyakini apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Meyakini kitab-kitab samawi berarti meyakini para nabi, para rasul yang membawa kitab-kitab tersebut. Ya. Kita meyakini Injil, kita yakin ada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya. Kita meyakini kitab Taurat karena kitab samawi, maka kita imani juga nabi yang membawanya kitab tersebut siapa? Musa, Zabur, Daud, dan suhuf-suhuf yang lain. Hanya saja mengimaninya tentu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Alkitab dan Sunnah. Al-Quran menyebutkan kitab-kitab terdahulu itu kemudian ditahrif. Tahrif diselewengkan. Baik bentuknya penambahan ataupun pengurangan. Ya. Ditambah atau dikurangi atau dihilangkan, dan Al-Qur'an bicara tentang itu. Maka itu kemudian penekanannya di dalam ayat ini, Allah mendahulukan penyebutan mengimani Al-Qur'an. Kenapa tidak disebutkan dulu sebelumnya adalah mereka-mereka mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelummu?
dan mengimani apa yang diturunkan kepadamu. Nah, jadi bentuk redaksi ayat-ayat Al-Quran itu jadi mengirim pesan. Yang disebut pertama adalah mereka mengimani apa yang diturunkan kepadamu. Apa? Al-Quran. Baru kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena barometer untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya itu adalah Al-Quran. Kita meyakini ada Injil, kita meyakini ada Taurat. Tapi bagaimana cara mengimaninya? Al-Quran. Mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi. Bagaimana Nabi menjelaskan kitab-kitab terdahulu. Umar radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari beliau memegang sebuah lembaran, ya, kertas lembaran. Nabi tanya, apa di tanganmu wahai Umar? Kata Umar, ini Injil. Kata Nabi apa? Seandainya Isa hidup di hari ini, maka dia akan mengikuti syariat. Nabi membenarkan kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi untuk mengimani dan membenarkan kitab itu lewat Al-Quran. Nabi yang menuntut. Nabi yang menjelaskan. Ya. Karena apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Al-Quran 30 juz. 114 surat. Itu dijelaskan tentang syariat-syariat terdahulu. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab-kitab. Maka mengimani kitab tersebut juga mengimani para rasul yang membawanya. Ya. Mereka adalah rasul, utusan Allah. Maka seorang utusan tidak akan sampai derajat kepada zat yang mengutusnya. Karena mereka adalah hamba. Isa ya hamba. Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Maka orang-orang beriman ya sebatas itu. Dia adalah seorang hamba. Kita enggak menaikkan Nabi Isa alaihissalam sampai ke derajat ketuhanan. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka meyakini adanya negeri akhirat. Masya Allah. Kita meyakini adanya negeri akhirat. Kita semua nih Pak sedang berjalan. Sedang berjalan dari titik ini sekarang nih menuju negeri akhirat. Bapak pernah nggak dapat share-sharean di media sosial, di WA atau di mana perjalanan hidup manusia dari titik dia berada hari ini di dunia sampai nanti endingnya kita masuk surga. Kita ini baru mulai Pak. Baru mulai nih. Kita dari alam ruh. Alam ruh. Kemudian kita alam dunia. Nanti kemudian alam barzah. Berapa lama? Ya Allah. Yang meninggal ratusan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu sampai hari ini masih nunggu Pak hari kiamat. Yang meninggal 300 tahun yang lalu sampai hari ini, detik ini menunggu hari kiamat. Kapan dibangkitkan? Yang meninggal ribuan tahun yang lalu menunggu. Kita setelah meninggal juga menunggu. Allahu a'lam. Berapa ratus tahun lagi kita akan menunggu kemudian terjadinya hari kiamat. Hidup di dunia berapa lama, Pak? Ya Allah. Ini masih usia 30 semua. 30 berapa? Semangatnya 30-an, Pak. 40-an. Ya Allah, kalau kita mau menghitung, Pak, ya, singkat sekali dunia ini. Karena ada orang yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Yang saat itu Nabi mengatakan sebentar lagi hari kiamat. Nabi mengatakan sebentar lagi hari kiamat. Kedatanganku diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dan hari kiamat itu sangat dekat, kata Nabi. Tapi sudah 1400 tahun yang lalu, Pak. Hari ini pun kita bicara kiamat itu dekat. Kalau kita mati, meninggal dunia hari ini, berapa ratus tahun? Apakah ribuan tahun kita nunggu?
Lalu dibandingkan dengan umur usia yang kata Nabi 60 sampai 70, ya Allah. Sangat sedikit. Itu baru fase dunia, kemudian fase alam barzah. Kalau di alam barzah nunggu ribuan tahun, Pak. Kira-kira amalnya cukup nggak ya? Amal salat kita, sedekah kita, kebaikan kita. Cukup nggak kira-kira yang kita kumpulkan selama, kalau dikasih usia 70, apakah 70 tahun ini kita maksimal? Belum, kan ada masa kanak-kanak, balik, masa remaja. Remaja kita pun kadang sholat, kadang kagak, ya kan? Nggak tahu mulai kita rajin sholat itu usia berapa, umur berapa. Yang betul-betul produktif untuk taat itu berapa tahun. Dan kita meninggal, cukup nggak kira-kira amal? Ya Allah. Tapi Allah itu adil. Ada amalan yang sedikit, balasannya besar. Itu adilnya Allah. Amalan sedikit, pahalanya besar. Ada juga amalan sedikit, yaitu dosa, balasan juga besar. Ada orang yang taat cuma sebentar, Allah redha, diberikan nikmat abadan selama-lamanya. Ada orang yang berbuat maksiat. Ya, mungkin waktu maksiatnya sebentar, tapi Allah betul-betul enggak redha dengan perbuatan itu. Kemudian Allah azab selama-lamanya. Apa kita mengatakan Allah enggak adil? Kok perbuatan sebentar, sedikit, abadan selama-lamanya? Allah adil, Allah sudah jelaskan. Allah sudah jelaskan. Singkat hidup di dunia, tapi balasannya bisa abadan selama-lamanya. Jadi masa kita sekarang ini sebentar, Pak. Masa di alam dunia, nanti kemudian alam barzah, baru dibangkitkan di padang mahsyar. Nunggu. Berapa lama nunggu? Allah alam. Bisa saja 50.000 tahun. 50.000 tahun. Atau 50 tahun. Allah alam, nggak tahu. Berapa lama kita menunggu? Yang jelas satu hari nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Ada yang usianya 1000 tahun, Pak. Aduh, udah kalikan deh coba untuk kita membayangkan, Pak. Memang singkat di dunia ini. Ya, jangan sampai kemudian kita menggadaikan sesuatu hal yang sangat besar, sangat bernilai berharga, waktu yang sangat abadan selama-lamanya. Kita gadaikan semua itu gara-gara yang sebentar. Mereka meyakini itu. Nah, ini kita berusaha untuk yakin, bukan hanya sebagai pengetahuan. Oh iya, adanya hari kiamat. Banyak orang yang meyakini ada hari kiamat, tapi mabuk-mabukan, Pak. Tanya, ada nggak hari kiamat nanti kamu akan disiksa kalau nggak bertobat? Iya, saya yakin. Kenapa nggak berhenti maksiat? Belum bisa, Pak Ustaz. Iya, ada, saya bilang, soal nasihati. Berhenti apa? Nanti kalau kamu mati gimana? Ada azab kubur loh, yakin nggak? Iya, saya tahu, Pak Ustaz, ada azab kubur. Di akhirat nanti akan ditimbang amal baik, amal buruk, yakin nggak? Ya udah, berhenti maksiat, taat kepada Allah. Makanya belum bisa berhenti, Pak. Gimana tuh? Dia yakin, tapi wabil akhiratihum yuqinun. Dia tahu, tapi tidak menampakkan betul-betul orang yang yuqinin itu. Wabil akhirati hum yuqin, dengan negeri akhirat mereka yakin. Yakin di sini maknanya bukan hanya percaya, tapi sebuah keyakinan, kepercayaan yang kemudian nampak mewarnai keyakinan itu dengan amal saleh, amal kebaikan. Karena adanya negeri akhirat. Didahulukan kata wabil akhirah, dan terhadap negeri akhirat mereka yuqinun, mereka yakin. Ya. Penyebutan akhirat ini agar kemudian menjadi perkara yang kita renungkan bahwa ada negeri akhirat. Dan ini menunjukkan adilnya Allah. Adilnya Allah adakan negeri akhirat, di mana semua orang akan ditimbang amal baik, amal buruk, akan dibalas kebaikannya, dibalas keburukannya. Di situ kemudian akan ada sebuah pengadilan mahkamah Allah yang seadil-adilnya, dan itu menunjukkan secara fitrah, ya, secara naluri, memang kita butuh negeri akhirat. Betul nggak, Pak? Secara naluri. Coba pikirkan aja.
Kalau ada orang yang menzalimi kita, ya, kemudian dia terbebas dan saya belum bisa mendapatkan hak saya. Secara fitrah di mana saya akan dapatkan hak saya? Terus kemudian nanti mati begitu aja. Saya mati, dia meninggal, mati, selesai urusan. Kan secara naluri, secara fitrah kita nggak terima itu. Ada orang yang dari semenjak diakil balik, baik, taat. Ada orang yang semenjak semasa hidup diberikan kehidupan oleh Allah, dia maksiat, berbuat jahat, menzalimi orang, mengambil hak orang lain. Banyak orang yang menangis gara-gara perbuatannya. Terus kedua-duanya mati. Nggak ada lagi kehidupan. Kira-kira ya secara logika dan secara naluri kita terima nggak? Enggak. Ya, masa nggak ada nanti di mana semua akan harus diberikan balasannya. Makanya kemudian para ulama mengatakan adanya negeri akhirat adalah bentuk keadilan Allah. Orang yang semasa hidupnya berbuat baik, maka akan dibalas kebaikannya. Itu keadilan Allah. Orang yang berbuat maksiat, kemungkaran, orang yang membunuh, kemudian dia terbebas, dia didakwa, tapi akhirnya dia tidak dijerat hukuman. Kenapa? Oh, karena beberapa sebab. Lalu di mana pengadilan yang sebenar-benarnya kalau bukan negeri akhirat? Karena orang akan diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mahkamah nanti, mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Nah, ini mereka-mereka yang disebut kriterianya tadi, mereka beriman kepada perkara yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan harta di jalan Allah, kemudian mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan mereka meyakini adanya negeri akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka-mereka ini orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Ya, di atas petunjuk. Ya. Berarti agar kemudian kita selalu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita amalkan apa yang disebut oleh Allah di dalam ayat yang sebelumnya tadi. Di antaranya adalah salat, kemudian menjaga hablum minallah hablum minan nas. Ini mereka-mereka yang mendapat petunjuk. Ala hudam. Ala disebutkan dalam tafsir ini, Allah menggunakan kalimat ala. Ala artinya di atas. Ala hudam min rabbihim. Di atas petunjuk. Menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tinggi. Agama yang mulia. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-muflih itu orang-orang yang beruntung. Maknanya apa? Disebutkan oleh para ulama, al-falah di sini adalah dukhulul jannah, masuk surga. Mereka-mereka yang berada di atas petunjuk Allah, dan mereka adalah orang-orang yang kelak akan masuk surga. Orang yang muflihun. InsyaAllah kita semua ini, semoga insyaAllah jadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan masuk surga. InsyaAllah dengan amal kita yang secuil. Tidak apa-apa amal secuil, tapi Allah redha. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi menyebutkan bahwa sesungguhnya kalau kita membayar surganya Allah dengan amal kita nggak cukup. Salat, sedekah, amal-amal yang baik nggak cukup untuk membayar surga Allah. Itu pun Allah katakan selama-lamanya. Kita sekarang mau bayar hotel yang paling mahal. Ya. Berapa lama, Pak? Itu jamaah haji yang mampu menyewa tempat penginapan, hotel-hotel yang dekat Jemarat, ya, di Mina yang dekat, sehingga mereka gampang. Itu berapa bayarannya? Per malam, nggak dihitung dengan rupiah. Ya, dolar.
Itu pun hitungan malam, Pak. Hitungan malam. Bapak sekarang berlibur dengan keluarga ke tempat, ke sebuah negara yang hotelnya termahal. Fasilitasnya paling mahal, paling bagus. Subhanallah. Senang. Anak-anak yang dibawa senang, Pak. Subhanallah. Seolah-olah memiliki itu. Betul enggak? Wah, senangnya. Pemandangan. Tapi hitungan hari. Ya. Tergantung berapa lama Bapak bisa di situ. Dan berapa hari liburnya kan? Sehari, 2 hari, udah. 2 hari balik lagi. Akhirat dengan semua fasilitasnya. Allah katakan, khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Udah menjadi hak milik paten di situ. Nggak akan diusir. Siapa yang mengusir? Sudah dikasih hak milik. Kamu selama-lamanya di sini. Kalau ada di atas SHM mungkin ada di atasnya Pak. Surat hak milik ya. Hak milik, hak selamanya. Kalau sekarang Bapak ini kan rumahnya sudah SHM belum? Atau masih di SHM? Hak milik. Tapi Bapak sebentar kan? Sebentar. Nanti SHM-nya itu akan pindah. Berganti namanya. Kalau Bapak punya tanah berapa hektar, SHM. Nanti nama Bapak yang di situ tertera sendirian itu akan berubah, Pak. Akan pecah. Ini nama anaknya yang pertama, ini anaknya kedua, anak ketiga. Berubah. Bukan lagi SHM Bapak, anak-anak. Ya. Tahu kita udah pindah kemana, ya kan? Atau mungkin kita masih hidup. Cuman apa? Jadi disita bank. Ada kan? Berubah namanya. Ternyata udah nggak nama kita lagi. Atau mungkin kita jual. Ada orang yang, subhanallah, asetnya banyak. Tapi bangkrut, Pak. Bangkrut. Akhirnya apa? Disita. Akhirnya yang tadi hak milik dia berubah. Jadi hak milik orang lain. Dia masih hidup. Tapi kalau di surga, masuk surga semuanya, nggak lagi berubah. Yang namanya Firdaus itu, ya udah hak milik Bapak. Ya. Nanti ada babur rakyat, hak milik kita. Dan Allah katakan, khalidina fiha, selama-lamanya. Yang masuk surga, abadan, selama-lamanya. Yang masuk neraka, abadan, selama-lamanya. InsyaAllah, semoga dengan amal kita yang secuil nih, kelak menjadi penyebab Allah redha, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik. Waktu syuruk jam sudah? InsyaAllah. Jadi kalau jamaah sudah ngelihat jam itu, maksudnya udah syuruk start gitu. Terbit 4. Oh enggak, ini baru ya. Udah masuk waktu terbit. Tapi belum boleh salat sunnahnya. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, untuk menunggu nanti salat sunnah isyraq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Allah alam besar. Baik, masya Allah.
pertanyaan yang pertama kaitannya dengan Injil. Kenapa Injil lebih booming? Ya, bahkan jadi perdebatan, bahkan dirubah-rubah, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Ya. Jawaban saya pertama, Allahu a'lam bishawab. Ya. Apa penyebabnya? Tapi yang jelas bahwa memang kenapa? Karena kitab ini yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dan berulang-ulang disebutkan. Sehingga umat Islam pun mengkaji kitab yang berulang-ulang Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Bahwa kitab ini mereka yuharrifunal kalim amma wadhihi. Mereka menyelewengkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari tempat yang sebenarnya. Artinya sesuai dengan hakikat yang diturunkan. Jadi orang-orang Yahudi kemudian menyelewengkan kitab Taurat, kemudian Bani Israel juga yang mengikuti Nabi Isa menyelewengkan dan merubah kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Karena ini berulang kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran, memang Allah sendiri yang membuat booming, yang membuat viral ya Allah sendiri. Nah, hikmahnya apa? Karena ini mendekati, sangat dekat dengan akhir nubuwah. Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir, dan Nabi Isa adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga kitab ini diselewengkan, Al-Quran sebagai penutup dari seluruh kitab harus menjelaskan, ya, terutama di kitab Injil yang banyak diselewengkan. Sehingga karena tidak ada lagi nanti setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi kitab yang diturunkan dan tidak ada nabi yang dan rasul yang diutus, sehingga betul-betul clear di zaman Nabi SAW pada syariat Rasulullah SAW. Ada sesuatu hal yang ditunda, bisa saja di suatu kurun tidak clear, nanti Allah tunda pada berikutnya. Nah, karena tidak ada lagi nabi dan kitab diturunkan setelah Al-Qur'anul Karim, maka semuanya harus tuntas, harus clear. Gitu ya, itu salah satunya ya. Dan memang kitab ini yang disebutkan banyak diselewengkan, banyak dirubah. Sehingga apabila sesuatu banyak dirubah, diselewengkan, maka kemudian ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya. Agar kemudian kita memahami dan tidak mengikutinya. Ikutilah kitab Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kitab terdahulu. Begitu ya atas pemahaman saya. Adapun yang lain Allah a'lam bishawab. Kemudian kaitannya dengan pemberian oleh salah satu anggota caleg atau mungkin salah satu paslon umpamanya ya dari yang 01, 02, 03. Ini juga dibahas oleh para ulama kita dan penjelasannya pun berbeda-beda. Namun saya berpegang bahwa da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang engkau ragu ya, kepada sesuatu yang tidak membuat engkau ragu. Kemudian hadis yang secara umum, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu ya jelas dan haram jelas. Putih itu jelas, hitam itu jelas. Wa bainahuma, di antara hitam dan putih itu umurun mustabihat, ada perkara yang masih samar-samar. Waman waqa'a fi syubhat, orang yang jatuh dalam perkara syubhat ini, kata Nabi, waqa'a fil haram, maka bisa dikatakan jatuh dalam perkara yang haram. Maka hemat pribadi saya adalah ya kita tinggalkan, Pak, enggak usah kita ambil. Ya. Tapi kalau saya ambil, Ustaz, saya enggak, dia ngasih saya. Tapi saya enggak mau coblos, dia ngasih, ya hak saya dong untuk menerima. Nah, ini kembali kepada pribadinya. Gimana keyakinan dia. Yang jelas, halal itu jelas, haram itu jelas. Dia memberikan atas dasar apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu wajib menepati apa yang sudah disepakati. Dalam kaidah fikih mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim
wajib menepati perkara yang sudah disepakati. Sepakat itu bisa berbentuk ikrar langsung atau berbentuk sikap. Seolah-olah kita sepakat nih. Besok kumpul ya. Karena ada pembagian ini. Kita akan berikan. Nah, kita datang berarti ada kesepakatan di situ. Maksudnya sepakat apa? Bahwa apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin diinstruksikan, yang diarahkan, menunjukkan kesepakatan kita ketika hadir itu. Nah, ketika kita ngambil berarti itu menjadi syurut. Al-muslimun ala syurutihim. Ini akidah umum ya. Tapi kita lihat lagi nih. Kalau saya menyepakati sesuatu perkara yang harus saya tepati, seperti kontrak kerja, ya. Kemudian saya sudah sepakat dengan sesuatu masalah dan itu tidak melanggar syariat, wajib saya tepati. Nah, berlaku tidak sekarang kaidah ini dalam perkara tadi? Ini kan masih abu-abu, tapi kita pakai kaidah yang mengatakan al-muslimun ala syurutihim. Maka sebaiknya tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ada sebagian ustadz yang menjelaskan bahwa kalau kita melihat bahwa pribadinya ini memang layak untuk kita pilih, untuk kita dukung, kemudian dia memberikan sesuatu, kita terima. Kita menerima bukan semata-mata karena ingin mendukung, karena pemberiannya. Tapi saya lihat pribadinya memang layak. Tapi saat itu, di momen yang sama, dia memberikan sesuatu, maka saya terima. Maka saya menerima tersebut, ya, bukan sebagai bayaran saya harus mendukung dia. Tapi saya lihat memang dia layak. Boleh nggak saya terima? Ya udah, dia bersedekah, saya ambil. Umpama, ya. Tapi ini nggak ada yang datang ke saya. Ya. Yang datang ke saya ada gitu. Yang langsung mengatakan saya kasih ini nih, enggak. Bahkan dulu juga ada yang datang ke rumah menawarkan, Ustaz, siap kami calonkan. Saya bilang kayaknya tuh saya dakwah aja deh. Saya dakwah aja. Itu satu. Memang ada modal juga, Pak. Jadi ya dakwah lah. Jadi Pak, kalau kita ngambil sesuatu dan kita memang layak melihat bahwa yang bersangkutan itu layak untuk kita pilih, dan saya mengambil itu bukan karena sebagai bayaran, saya lihat dia layak, maka saya melihat bahwa mengambilnya bukan sebagai bentuk sogokan. Ya. Ada seorang ustadz umpamanya, dia datang dan sebelumnya pun dia umpamanya mengatakan, hati saya mengatakan umpama nih, ini kayaknya layak untuk dipilih. Memang kewajiban kita untuk memilih pemimpin ya, untuk memilih. Memang saya layak untuk dipilih. Kemudian dia memberikan sesuatu. Diambil bukan sebagai bayarannya, sebagai imbal balik daripada suara saya. Mungkin kita lihat dia sebagai sedekahnya, tapi kita pilih karena memang dia orang yang layak. Kalau lihatnya seperti itu, maka insya Allah itu bukan perkara yang haram. Tapi kalau kita memilih karena imbalan tadi dan kita tahu track recordnya, kepribadiannya, siapa orangnya, ini pernah melakukan kejahatan, kemudian pernah dihukum, ya, udah jelas itu orang pribadi juga kurang baik. Tapi karena kita dibayar lalu kita berikan hak suara kita, ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan, Pak. Ya, karena saya mengatakan bahwa memilih ini ada konsekuensi akhirat. Konsekuensi akhiratnya ada. Siapa yang kita pilih? Karena ini akan memegang amanah. Nah, kita berikan amanah itu kepada siapa? Orang yang baik atau orang yang tidak baik. Orang yang amanah atau orang yang tidak amanah. Kita belum tahu, Ustaz. Ya, maka cari tahu. Ini orangnya baik atau tidak? Ya. Oh, dia pernah begini-begini. Hati-hati. Ya. Khawatir nanti ketika dia memiliki jabatan, kemudian itu menjadi alat untuk melegitimasi keburukan yang dia lakukan. Apalagi dampaknya lebih besar gitu. Nah, ini untuk milih nanti 01, 02, 03 istikharah lah, Pak. Ya, salat istikharah mana yang saya pilih. Ingat, ini ada konsekuensi akhiratnya. Bismillah, pilih ini, mudah-mudahan membawa maslahat kebaikan. Apakah itu 01, 02, 03? Silahkan. Nanti kita akan pertanggungjawabkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Baik, cukup. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini membawa keberkahan dan apa yang kita niatkan dalam hidup ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha.
intinya. Kemudian semoga Allah berikan kita husnul khatimah kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebut-sebut tadi insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.